RRI Live Music. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam si, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Oh, sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Oh, diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri, diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri di kakinya sendiri. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru, bekerja bersama hati. Welcome to RRI Night Live Music, persembahan kali ini dari RRI Kupang bersama saya Isa Octavia. Dan tentunya kalau tadi di awal pemirsa dan juga pendengar RRI Night dimanapun Anda berada ya, kita sudah bersama menyaksikan penampilan dari bintang tamu kita yang luar biasa dengan lantunan dan merdu mereka. Tadi di awal ada Dedi Brother. Yang di studio boleh minta tepuk tangannya ya untuk Dedi Brother yang sudah bersama dengan kita. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Sehat? Sehat. Pastilah sehat. Udah ketemu beberapa hari kemarin juga pasti ketemu di jalan kan.
Siap ya. Dan juga pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selama beberapa waktu ke depan ini ya, Anda akan ditemani oleh teman-teman dari Dedi Brother. Dan ngomongin soal Dedi Brother, ini ada 4 personilnya, emang ada 4 saja atau ada yang tidak datang? Emang 4 orang aja. Formatnya segini. Ya. Oke, baik. Ini ada siapa saja, boleh kita perkenalan lebih dulu ya untuk pemirsa yang sedang menyaksikan. Dari mana dulu? Dari yang paling tua, paling muda? Silakan. Dari yang paling belakang. Oke, boleh. Paling belakang. Dari yang paling belakang itu ada Kak Rizky di Kajon. Tepuk tangan dulu, yeay. Ada Kak Rizky di Kajonis ya. Rizky saja? Rizky Febian? Rizky Febian apa Rizky Centang Biru nih? Bukan. Rizky, boleh. Rizky siapa, nama belakangnya boleh? Rizky Hauteas. Cek aja di Instagramnya ada tuh. Oke, siapa tahu ada keluarga yang nonton sama marga, kan bisa ada kebanggaan sedikit ya. Benar sekali. Terus kemudian ada di sebelah kanan kita Mr. Bram Kala. Bram Kala, oke. Di basis tuh ada Kak Bram. Terus kemudian di sebelah kiri juga ada Kak Jinsi Kristisen ya, benar ya? Siap. Di gitar ya? Ya, di gitar tepatnya. Dan Bapak sendiri? Oh ya lupa, saya sendiri Bari Sofyan di vokal. Itu aja. Oke, baiklah. Dan namanya lah Dedi Brother, benar ya penyebutannya? Iya, benar sekali. Oke, kalau boleh tahu kenapa Dedi Brother? Kenapa bukan BBRJ atau apa begitu? Double BGR atau apa kemana? BBB. Jatuh-jatuhnya boy band gitu. Oh gitu. Nah, kalau alasan sendiri untuk Dedi Brother, kenapa namanya Dedi Brother? Mungkin Mr. Bram bisa kasih tahu. Oke. Ini co-foundernya ya. Tepat sekali. Pendiri perusahaan. Kalau nama Dedi Brother awalnya karena di band ini sudah ada kami yang dari utusan dari kaum bapak. Kaum bapak, baik. Dari kaum bapak. Jemaat mana ini Pak? Dari kaum bapak dan juga dari dari pemuda, dari teman-teman. Ya. Ada yang ada 2 yang sudah menikah dan 2 yang belum. Jadi bisa diperjelas ya supaya mereka jangan salah sasar nanti. 2 yang sudah menikah dan sudah punya anak juga dan 2 yang belum punya jodoh juga. Boleh, bisa terlihat sebenarnya yang udah punya pasangan itu yang masing-masing punya pegangan di tangan-tangan ya. Jadi yang 2 pegang gitar ini ya, pemirsa mereka sudah ada sudah ada lah ya seperti itu. Yang 2 ini yang cuma duduk itu yang belum ada. Jadi kalau misalnya mau sasar boleh mereka berdua ini ya. Oke. Baiklah, dan pendengar juga pemirsa, kita akan gali lagi lebih dalam terkait Dedi Brother Band ini juga. Personal mereka masing-masing akan kita kaji. Udah kayak kajian ilmiah ya. Tapi kita akan terlebih dahulu kembali mendengarkan lantunan merdu dari Dedi Brother. Ada 2 lagu yang langsung akan dinyanyikan, yaitu To The Bone dari Pamungkas dan juga It's Only Me dari Caleb C. Pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kita saksikan bersama, ini dia penampilan dari Dedi Brother. Yup. Have I ever told you I want you to the bone? Have I ever called you when you were all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Ooh, I want you to the bone. Ooh. Or maybe if you can see what I feel through my bones and every corner in me, that your presence that ground. Maybe I need to read more by saying how I feel.
Oh, but I didn't mean it before. I want you to do more. I want you to take me home. I'm falling. Love me, long I'm rolling. Lost in control, body and soul. Want you for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you, tie you calling. I'll take control, body and soul. Want you for sure, I'm already yours. Yeah, yeah. And all the ones that beg to stay, I'm still longing to you. All the ones that cried away, I'm still waiting on you. And maybe we seek for something that we couldn't ever have. Or maybe we're taking all the rest for something that is safe. Or maybe we're taking all the rest for something that is real. 'Cause maybe the greatest love of all is who the eyes can see. Yeah. Whoa, yeah. And take me home, I'm falling. Love me, long I'm rolling. Lost in control, body and soul. Want you for sure, I'm already yours. Walk you down, you cold, and hold you tight, you cold, and I'll take control, body and soul. Want you for sure, I'm already yours. Oh. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I'm maybe not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. It's only you. Believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. And it's only me. Believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Tapi ku harap suatu saat nanti kau tahu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I'm maybe not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. It's only me. Believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will
always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me girl, it's only me, yeah it's only me. Aku memang bukan rasa yang kau mau, namun ku kan selalu ada untukmu. I will always be the one who pull you up when everybody pulls you down. It is only me, believe me girl, it's only me, yeah it's only me. It's only me, it's only me, yeah it's only me. Ooh, yeah it's only me. Ya, Anda masih bersama dengan kami, pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Tadi sudah kembali kita dihibur oleh penampilan spesial dari Daddy's Brother ya. Kita balik lagi mau ngomongin soal Daddy Brother ini ya. Kalau misalnya tadi ini kan ada dari kaum bapak, kaum pemuda. Kayak kurang kaum ibu sebenarnya. Ini kira-kira perjalanan sampai terbentuk Daddy Brother ini sendiri kayak gimana gitu Kak Bram? Kalau awalnya biasa dari sering nongkrong sama-sama, terus memang ada kebetulan terlibat dalam beberapa kegiatan yang bersama-sama, terus setelah itu ada usul gimana kalau kita buat sebuah grup saja yang baru, bukan baru tapi memang ini untuk yang akustik kita coba yang baru mungkin lebih baik gitu. Terus dengan format seperti ini. Ya, terus dibentuklah Daddy Brothers ini gitu. Karena kebetulan sering nongkrong, sering main, sering jamming, jadi sudah tahulah satu dengan yang lain gitu. Berarti sebelum bahkan Daddy Brothers ini terbentuk sendiri pun masing-masing udah ada lah ya satu punya. Dengan yang lain sudah ada relasinya. Oke, dan setelah akhirnya terbentuk itu tepatnya kapan sampai ada format Daddy Brother ini? Beberapa tahun belakangan, berapa tahun? Dua tahun, setahun. Iya, dua tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Oke, itu yang pertama kali mencetus Kak Bram atau dari mana nih? Iya. Pastilah si bapak-bapak yang. Oke, baiklah. Jadi waktu awal itu ada beta dengan Om Mas Jinsi itu sama-sama. Terus kami bilang ketong coba buat yang baru lah, coba mungkin agak lebih baik. Terus ada gabunglah si Bari sama Rizky. Oke. Kalau misalnya untuk pemilihan personil sendiri ini dari Kak Bram ada alasan khusus atau karena memang ya daripada cari yang baru nanti chemistry-nya itu yang paling utama itu karena memang sudah sering nongkrong sih, jadi sudah sering jamming juga. Chemistry-nya ada. Ya. Jadi lebih gampang lah begitu. Oke, berarti karena sudah saling kenal jadi biar chemistry-nya lebih mudah dibangun ya. Tapi untuk bangun chemistry pun kan ini gak serta-merta karena sudah ada pernah sama-sama gitu terus bangunnya lebih mudah. Ada nggak tantangan-tantangan yang kemudian timbul ketika akhirnya Daddy Brother ini bergabung gitu atau terbentuk? Tantangannya mungkin waktu sih. Kalau waktu kayak gimana? Waktu berhubung ini yang lain udah pada kerja juga. Maksudnya sudah ada kerjaan lain selain musik ya? Selain musisi itu ada kerja tetapnya, cuman itu mau bagi waktu, kita kumpul kapan nih, mau latihan kapan. Itu kebanyakan pasti anak-anak band itu kumpulnya pasti larut pasti. Malam ya? Gak mungkin dia pagi, siang, bohong itu. Pasti dia. Siap. Ya. Jam 11 ke atas, ayo bro jam 9, oke jam 9, sampai jam berapa? Jam 11 pasti. Kalau misalnya ngomongin soal kerjaan sendiri berarti masing-masing sudah ada pekerjaan tetap? Iya. Oke, kalau misalnya di spill boleh lah ya kerjaan tetapnya. Kak Bram sendiri? Iya, kalau beta kebetulan ada kerja di salah satu instansi pemerintah, milik pemerintah daerah, BUMD tepatnya di Kota Kupang. Oke. Ya itu, terus itu
Kalau siangnya itu, terus kalau malam kalau ada kerjaan seperti job manggung atau yang lain. Oke, Bisa. Tapi baik. kalau selain itu ya kembali kepada tugas utama, yaitu menjaga dan merawat anak kan. Oh, iya. Suami idaman sekali. Pasti akan ke situ bijak. Kaum bapak tuh biasanya seperti Iya. itu. Kalau Bang Jinsi sendiri? Kalau saya pagi itu di salah satu perusahaan lah. Terus kalau sore biasanya ada latihan, terus malamnya ada ngamen atau ada Bermusik ya? job lain ya, bermusik lah gitu. Jadi ya untuk kumpul untuk Dedi Brothers ya seperti yang Bari bilang, biasa jamnya Agak larut ya. Molor ya. Oke. Kalau Bang Rizky, ini mau ambil mic dari mana dia? Usaha bro. Oke. Kalau Bang Rizky sendiri? Kalau beta selain bermusik biasanya sambil ngajar. Ngajar. Sambil ngajar. Pelajaran? Nah, pelajaran, jangan pelajaran. Bahaya. Aduh bahaya. Salah itu ya paling kalau misalkan dapat job bermain musik ya. Oke. Tapi ini ada jadwal pertemuan rutinnya atau setiap kapan saja nih baru ketemu gitu? Tergantung kuliah. Mikrofon Bapak. Enggak, bukan tergantung kalau ada latihan minimal seminggu sekali lah ya. Seminggu sekali. Berarti ada lah ya pertemuan rutinnya. Itu harus. semua lagi kosong, Oke. kita kumpul. Komunikasinya biasanya pakai WhatsApp ya? Ya, WhatsApp. Enggak. Oke. Nama kirim surat ya. Tahun berapa ini? Siapa tahu ada metode baru gitu kan. Oke, baik. Kalau misalnya kalau ada job-job gitu, cara nyesuaiin waktunya kayak gimana? Kalau misalnya ada tawaran nih, mau nyanyi di sini, cara supaya samain waktunya baik untuk latihan dan untuk tampil? Itu biasanya udah di prepare juga sebelumnya kayak misalkan kalau yang punya event biasanya kasih taunya pasti 2 minggu sebelum atau seminggu sebelum, jadi kita bisa prepare di waktu itu. Ini lu main di sini, iya. Tapi hari ini kita ada main, ya sudah. Kita kadang minta bantuan teman juga. Lu backup beta di sini dulu. Terus itu nanti kayak gitu-gitu. Oke. Berarti tidak ada perselisihan iri-iri begitu ya di Ya, sini? kita orangnya kita berempat fleksibel semua. Oke. Jangan sampai kan mungkin kadang-kadang ada yang kecemburuan sosialnya, lu kok main di sini nggak ya? Itu B bisa pastikan di sini untuk ketemu berempat sonde sama sekali karena kebetulan ini kakak adik semua. Bertengkar pasti di rumah aja, di luar pasti ini orang bahasa yang bohong itu. Oke, baik ya. Ternyata karena bersaudara juga, jadi chemistry-nya juga ya udah bisa terbangun. Benar sekali. Baiklah, dan pemirsa juga perkara ini kita akan kembali ya mengajak untuk berbincang-bincang teman-teman dari Dedi Brother. Tapi mereka akan kembali lagi menampilkan 2 lagi ya persembahan lagu, dan pastinya Anda tidak akan bosan karena Iseng sendiri tidak bosan, apalagi suaranya Bung Bari ini Waduh. luar biasa ya. Kita akan dengarkan persembahan lagu dari Brother, Celengan Rindu dari Fiersa Besari, dan Bebas dari Iwaka. Thank you. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelah, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on 7 seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota,
menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk bukan percaya. Oh bukan rasa curiga, dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati ya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Pam param pam pam, pam param pam pam, pam param pam 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 pararam. Yeah, sampai nanti sayangku. Sudah tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran, dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua yang kadang terlalu mengikat tanpa beralasan. Teman, memang benar teman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman sirama hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranku. Bumi berkekeriang, darahku berentam, digidum, daga digidum. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang. Yeah. Kita saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di bawah kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan
biarkan saja semua beban di hatiku. Melayangku melayang jauh, melayangku melayang. RRI Live Music. Ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, masih ditemani saya Isa Octavian ya, dan juga ada Dedi Brother tentunya yang sudah kurang lebih ada 5 lagu ya sepertinya yang sudah dinyanyikan. Pastinya Anda sangat terhibur. Kita balik lagi lah, bakalan lanjut ngebahas soal perjalanan dari Dedi Brother nih. Kalau misalnya tadi Dedi Brother sendiri udah 2 tahun terbentuk dan juga masing-masing ini sebelumnya juga udah punya relasi. Tapi kalau misalnya kita mau secara personal kenal lagi nih, kira-kira ini awal perjalanan teman-teman sampai bisa bermusik sampai dengan seprofesional sekarang ini kayak gimana? Bolehkah kita mulai sama yang paling belakang ya, sama Bang Rizky? Iya. Kira-kira Rizky Febian. Ayo Rizky. Kira-kira awal perjalanan Kak Rizky terjun ke dunia musik kayak gimana? Silakan. Minta lagi mic-nya. Oh ya. Gimana nih? Kira-kira apa yang bikin Kak Rizky akhirnya mau juga main musik? Apa karena orang tuanya sudah terlebih dahulu atau ada dorongan dari mana? Kayak boleh. Oke, kalau beta sampai akhirnya terjun juga ke dunia musik, itu sebenarnya awalnya karena terinspirasi dari kakak-kakak ini nih. Oke. Nah, di depan ini yang dulu masih kecil sering lihat mereka tampil, terus karena sering lihat mereka tampil jadi terbawa terinspirasi, kayaknya beta juga harus belajar bermusik biar sekeren awalnya mereka. dulunya soalnya bakal kepikiran kalau akan bergabung. Maksudnya akan sampai betul-betul ngulik buat bermusik, betul-betul hanya cuma pengen tahu, tapi makin kesini akhirnya ternyata rasa kalau semakin belajar semakin pengen tahu kalau bermusik tuh kayak bagaimana sebenarnya. Oke, baik. Kalau misalnya alat musik pertama yang Kak Rizky coba apa? Kalau pertama sebenarnya tahu bermain gitar duluan. Gitar, oke. Tahu pertama bermain gitar duluan, tapi setelah itu lebih nguliknya di bermain drum. Kenapa? Apa takut bersaing dengan Bang Jinsi? Karena di rumah sebenarnya pemain gitar sudah banyak. Oke. Kalau beta juga main gitar kayaknya beralih ke yang lain. Bisa saling melengkapi. Waduh, mantap banget ya, biar saling melengkapi ya. Selain gitar, lalu drum, ini Kajon juga bisa, apalagi nih yang bisa juga dimainkan oleh Kak Rizky? Aduh, kalau beta satu lagi lebih nguliknya tuh ke sasando. Wih mantap ya, berarti sasando juga bisa, Kajon bisa, tangannya kreatif ya. Lincah, mantap. Kalau Kak Bram sendiri ini kan Isa kenalnya sebagai pemain keyboard nih, tapi ternyata kan ini bisa, itu bisa, semua bisa. Jadi Bapak bisa juga ya. Kalau dari yang awal waktu pertama kali latihan alat musik itu sama, latihan gitar. Terus setelah bisa bermain gitar, bukan jago sih, waktu masih bisa main gitar. Terus kebetulan di rumah bapak support, jadi beli alat musik keyboard di rumah. Itu sekitar tahun 2004, 2005 lah, pokoknya sekitar. Udah punya sendiri ya? Udah ada. Di rumah, sudah ada sendiri. Setelah itu mulai belajar main keyboard. Dan waktu itu kan memang semua dilakukan secara otodidak, jadi usaha sendiri, cari tahu sendiri, ngulik sendiri, belajar sendiri. Kalau belajarnya sendirinya itu dengan cara apa? Pokoknya karena mungkin waktu dari masih kecil itu kan di rumah selalu kebiasaan kita di rumah tuh apapun yang dilakukan di rumah pasti selalu ada musik. Apapun yang setiap hari pokoknya harus kita selalu dengar musik, entah itu di radio, di TV, di tape. Tua sekali tape. Di tape, di VCD, selalu ada, hari-hari selalu diisi dengan musik. Jadi karena semua sudah tersimpan di memori di sini, jadi begitu ada alat musik, ada keinginan untuk coba ketong main ini, pasti
pasti bisa begitu. Oh, oke. Tapi Dan untuk feeling bermusiknya karena memang dari kecil. Dari kecil sudah. Memang orang tua sudah ada yang punya bakat musik, tapi karena setiap hari kita ada dalam lingkungan musik setiap hari selalu. Penikmat musik ya? Iya, penikmat musik. Jadi akhirnya itu terbiasa dan begitu mulai bisa bermain keyboard ya senang karena begitu banyak lagu yang bisa dimainkan. Terus begitu setelah tahu bisa bermain keyboard. Langsung terlibat aktif di pelayanan di gereja kan. Oke. Jadi langsung bisa langsung bisa dipraktekkan lah apa yang sudah dipelajari begitu. Berarti karena sering dengar musik begitu keyboard ditekan itu nadanya udah bisa ketangkap ya. Oh ini kayak gini-gini arahnya ke gini mantep banget ya. Luar biasa. Berarti ini semacam karena orang tuanya suka musik. Jadi hadirlah seorang Kamram yang luar biasa ini ya pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kalau misalnya Kabari sendiri bernyanyi ya? Kalau misalnya musik ada juga yang tahu dimainkan atau cuman menyanyi? Gitar mah tahu main kayak anak-anak yang duduk di itu. Kunci-kunci dasar gitu ya? Oke. Taunya begitu-gitu lah. Kalau bermusik sendiri untuk nyanyi ya? Iya. Itu kira-kira sejak kapan dan karena apa? Dari kecil juga, tapi ya itu lagi nyanyinya cuma dalam kamar mandi saja itu. Oke, belum berani ekspor ya? Takut soalnya. Nah, naik udah SMA, coba lu bisa nih main nyanyi ikut-ikut kakak-kakak juga. Mereka. Yang paling support atau yang paling dorong Kabari untuk coba nyanyi gitu siapa? Dorong. Yang akhirnya bikin Kabari tersentak terus pikir, kenapa tidak dicoba seperti itu? Itu orang Kupang bilang mama tua. Mama tua Mama, nyanyi boleh, tapi ingat jangan ini kan anak band selalu tanda kutip itu barang lah pakai ini. Oke, pergaulan bebas itu lah. Jaga diri lah kalau nyanyi. Soalnya kalian pasti mainnya di dunia malam gitu. Oke. Siap, yang penting dukung. Oh ya dukung. Mantap ya. Berarti karena memang support dari orang-orang terdekat nih luar biasa yang membentuk kalian sampai kayak gini. Kalau misalnya, Bang Jinsi belum nih. Bermusik sendiri sejak kapan dan kira-kira waktu itu pertama kali tercetus ingin main musik karena apa? Kalau saya kan sama sebenarnya kan dari kecil sudah ada dalam lingkungan musik. Jadi sebenarnya sama, memang basic dasarnya orang tua memang bukan musisi atau apa, tapi karena setiap bangun pagi dulu kan ada zamannya setiap bangun pagi kan putar musik tuh. Selalu ya. Selalu. Kalau bukan kita yang putar kan tetangga putar. Nah, pasti tapnya satu RT dengar. Putar musik, putar kaset pakai LED kan. Betul. Jadi mungkin karena itu, jadi akhirnya dengan sendirinya kita terpengaruh untuk suka dengan musik. Setelah itu orang tua waktu itu beli keyboard, ada keyboard kecil, sudah bisa punya style lah, pakai style lah. Jadi begitu bapak main, kita anak-anak kan lihat, oh ternyata cara mainnya cuma begini. Nah kita coba ngulik pelan-pelan. Akhirnya mulai dari situ tertariklah dengan musik. Kalau ke gitar sendiri? Kalau gitar pas waktu masuk SMA. Waktu masuk SMA, begitu di sekolah teman bawa gitar, kita nyanyi-nyanyi di tangga. Akhirnya tertarik untuk karena lihat teman main gitar ya? Iya, begitu. Latihannya sendiri awalnya belajar di saudara, teman. Jadi kalau misalnya mau sejago mereka ya, pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, harus mau untuk latihan dan jangan malu untuk minta input atau bertanya ke orang-orang terdekat, orang-orang lain. Ini bahkan teman pun ditanya, saudara pun ditanya, tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa punya skill itu. Baik, kita akan kembali mendengarkan persembahan lagi 2 lagu dari Daddy Brother, kali ini dari Unmesh dengan Ku Mau Dia dan dari Ada Band dengan Masih. Pemirsa dan juga pendengar RRI Net, mari kita saksikan bersama penampilan dari Daddy Brother.
semua ini bukan sekedar harapan, dan juga harapan ini bukan sekedar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerutan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada dalam susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Biarkan ku menjaganya sampai berkerutan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada dalam susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa Tuhan, tapi ku cinta dia. Oh, ku mau dia. Ku mau dia. Oh, dan hanyalah dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Oh, ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Oh, bukan ku memaksa Tuhan, tapi ku cinta dia. Oh, dia, ku mau dia. Oh, ku mau dia. Ku mau dia.
Rasa cinta yang dulu telah hilang kini bersemi kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Setiap waktu wajahmu yang lugu selalu bayangi langkahku. Telah lama ku nanti dirimu, tempat ku kan berlabuh cahaya hatiku. Yakinlah kekal abadi selamanya seperti bintang yang sinarnya terangi seluruh ruang di jiwa dan membawa kedamaian. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Resah yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku. Bersamamu letakkanlah segala lara di pundakku kini. RRI Live Music. Ya, pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di RRI Live Music. Kali ini ada Dedi Brother, juga saya Sa Octavian masih menemani. Dan kita akan kembali lagi ya berbincang-bincang dengan Dedi Brother. Kalau saya tadi kita udah dengar ya, ternyata ini salah satu kontributor terbesar dalam mereka untuk bermusik adalah orang-orang terdekat ya. Dimulai dari rumah, keluarga dan lain sebagainya. Tapi Ishak juga pengen kembali untuk tanya-tanya lagi ke Dedi Brother ini ya.
Kira-kira respon awal yang diberikan oleh orang-orang terdekat ya, misalnya orang tua gitu ya, ketika mereka memutuskan untuk bermusik kayak apa? Kita ke Bang Jinsi dulu nih. Respon awal dari orang terdekat ya, misalnya orang tua gitu, ketika Bang Jinsi memutuskan juga mau bermusik gitu. Ya baik, jadi kalau untuk awalnya sih sebenarnya saat mulai manggung-manggung, saat manggung mulai bermusik itu orang tua bukannya tidak dukung, tapi kan maunya mending kamu kuliah dulu, selesaikan kuliah dulu. Oke, pendidikan ya. Ya baru boleh bermusik atau mau manggung di mana-mana, entah di mana itu intinya fokus dulu dengan kuliah. Oke. Nah setelah habis kuliah saya didukung full lah. Oh, jadi orang tua saking dukungnya sampai sempat belikan alat band 1 set, beli gitar, ya. Ngeri ya. Salah satu bukti lah bahwa orang tua mendukung saya untuk bermusik. Gitu, Oke, baik. Berarti awalnya bukan tidak mendukung ya, hanya ingin diprioritaskan pendidikannya gitu. Betul. Baik. Kalau misalnya dari Kabari sendiri, dari awal memang sudah di full support atau ada lah ya mungkin pertentangan atau bagaimana? Sama juga, awalnya pasti ada pertentangan. Soalnya musik, lu di Kupang musik. Betul ya. Pasti orang tua prospek orang tua ke depan ya. Kuliah dulu, terus dapat kerja yang baik lah, jangan jadi musisi. Mungkin karena memang belum ada waktu itu kan, kita cuma ikut-ikut kakak-kakak ini. Kalau mereka berdua udah lama terjunnya, terus lihat tuh ini orang perform keren nih, pasti ceweknya banyak gitu. Wih, nonton, akhirnya kesampaian main sama mereka gini sekarang di sini juga. Mantap. Nah setelah itu mulai ada penghasilan dari musik juga kan. Orang tua, oh ternyata nih anak bisa menghasilkan dari hobinya sendiri. Oke. Akhirnya didukung penuh lah. Ketika udah ada hasilnya jadi didukung lah ya. Pasti orang tua lihat yang terbaik juga untuk ingin yang terbaik gitu ya. Oke, baik. Kalau misalnya Kak Bram tadi kan udah Isak tahu lah ya, dari dulu orang tua juga bermusik, bahkan beliin keyboard. Nah kalau misalnya ke zaman sekarang ini nih, kan udah berkeluarga, harus juga diperhatikan lah seperti itu, istri juga anak. Ini gimana nih cara bagi waktunya dan respon atau apa ya, kira-kira mereka menanggapinya seperti apa? Kalau yang sekarang pada dasarnya keluarga atau dari istri dan pokoknya dan juga keluarga sangat mendukung ya, karena memang ini memang bakat yang Tuhan kasih dan pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar kan. Jadi memang karena memang hobi di situ, terus memang bakatnya di situ, jadi karena semuanya dibawa dengan fun dan apa namanya keluarga juga apa ya. Menurut beta di mana orang bisa bermain musik, ada dalam misalnya dalam keluarga ada satu yang bisa bermain musik, pasti dia akan membawa apa ya hal yang beda begitu. Artinya berguna lah, ada acara, ada apa, mau apa pasti dia sangat berguna. Jadi sejauh ini sih keluarga sangat mendukung, orang tua kalau sekarang ya khususnya istri sangat mendukung gitu. Apalagi kan kalau bermusik ini kan hasilnya jelas kan sekarang. Pulang langsung ya? Langsung. Pulang jelas. Langsung bawa berkas-berkas? Langsung. Jadi kadang kalau pulang langsung ditransfer. Udah DP di awal kadang-kadang. Dan juga kalau misalnya untuk keluarga benar sih katakan, kita kan di NTT acara tuh ada terus ya. Kalau misalnya sudah ada yang bisa main musik, sudah bisa backup, lumayan nurunin biaya pengeluaran. Jadi uangnya bisa dikonvert ke uang daging lah ya. Tapi nggak semuanya keluarga. Ini kita keluarga, besok mainnya gratis. Kayak gitu juga. Oh enggak, tapi tetap ya. Minta tolong. Kalau minta tolong. Kalau minta tolong ngisi acara atau untuk main musik di keluarga boleh. Tapi kalau misalnya pemirsa yang mau minta tolong atau pendengar ini boleh juga atau ini saatnya kita promosi di sini. Kalau misalnya Pak mungkin Pak duluan. Cek DM kita ya masing-masing. Ini saya Bari Sofyan, BARRYSOFYAN Instagramnya. DM langsung ke situ. Ntar kita coba calling-callingan dari situ. Ini ada Kak Bram juga, Bram Abraham di Instagramnya. Yang ini Jinsi Christisen.
Pokoknya dem aja. Di belakang saya Rizky Hauteas. Oke. Iya. Nanti hubunginnya baru ya kita sepakatin negosiasi harga. Jangan ngomong di sini loh. Tapi kalau misalnya mereka udah DM masuk dengan kata minta tolong, kayak gimana tuh kelanjutannya? Ya kita tolong seadanya juga. Tolong sih tolong, tapi tetap harus ada lah ya gitu. Oke, baiklah. Nah kalau misalnya soal pengalaman bermusik nih, ada nggak pengalaman ketika teman-teman bermusik yang paling berkesan, yang paling diingat sampai sekarang gitu, masing-masing personil nih, pernah pas tampil di mana, atau pas ada acara apa, atau pas ditonton sama siapa gitu, yang paling berkesan dan paling diingat sampai sekarang? Duluan siapa nih? Boleh, kita dari Bang Rizky ya, Rizky Bilar. Bapak dari tadi duduk di belakang diam. Beta coba lama biar yang lain berpikir jauh. Wih bijak ya. Oke, kalau beta pengalaman yang salah satu yang Sonde bisa dilupakan tuh waktu itu ada event bermain berapa tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Bermain waktu itu bermain drum. Main drum, oke. Terus waktu lagi main baru lagu pertama. Oke. Snare drum jebol. Wih, robek langsung. Wih, posisi lagu masih banyak. Ini baru lagu pertama. itu akibatnya mungkin karena ada yang terlalu bersemangat atau karena pinjam barang? Lagu pertama langsung lagu semangat kebetulan update kan. Jadi saking semangatnya baru lagu pertama snare drum jebol. Jadi waktu dari lagu pertama ke lagu kedua untung ada teman. Jadi teman langsung ganti snare-nya. Itu betul-betul salah satu pengalaman yang maksudnya selama ini sudah pernah kepikiran kalau misalkan bermain terus bisa jebol ya. Nah, apalagi di lagu pertama. Kalau di tengah atau di belakang oke lah, tapi kalau di pertama itu yang ya salah satu yang dijadikan pelajaran juga ya. Dijadikan pelajaran juga. Kalau misalkan lihat list lagunya lumayan butuh power lebih, kayaknya dari awal cadangan. Harus ditahan-tahan gitu ya. Oke, baik. Itu kan yang agak-agak kurang bukan kurang menyenangkan, jadi pelajaran. Kalau yang berkesan sulit dilupakan, memorable, ada nggak yang lain? Pas di mana atau pas kapan? Kalau salah satu yang berkesan memorable tuh waktu main di GK. Itu waktu itu saya main Sasando tapi. Oke, main Sasando. Nah, itu salah satu yang tidak bisa lupakan tuh waktu vibes, lebih ke vibes penontonnya yang hadir. Karena penuh ruangannya penuh, jadi kita bermainnya tuh ikut terbawa, vibes-nya betul-betul berasa. Itu salah satu pengalaman. Jadi waktu memainkan satu lagu baru intro semua sudah ikut nyanyi. Itu salah satu pengalaman yang Oke, jadi itu semacam apa ya, kita melihat apresiasi dari perjuangan yang panjang ini. Jadi ada semacam apa ya, biasanya kita kalau selesai bermusik terus direspon dengan positif tuh rasanya kayak apa ya, semacam perasaannya susah dijelaskan sih, tapi happy gitu. Oke, baik. Kalau misalnya Kak Bram sendiri, ini kan udah berpuluh-puluh tahun, nggak berpuluh-puluh juga sih, bertahun-tahun bermusik. Belum berpuluh-puluh ya, ralat ya. Setelah bertahun-tahun bermusik, ini pastinya pengalamannya udah banyak. Tapi yang memorable sampai sekarang terngiang-ngiang tuh waktu kapan? Kalau secara spesifik emang ini ya, tapi kalau sebenarnya banyak sih, banyak pengalaman. Salah satu yang membuat ketong senang itu juga karena ketika ketong bisa bermain musik, karena musik itu juga bisa membawa ketong kemana saja. Itu salah satu pengalaman yang maksudnya bukan karena ya memang cuan itu penting, tapi kan karena musik bisa bawa beta pimana karena musik itu. Terus yang membuat beta senang bermain musik karena ketong bisa punya akses untuk bertemu langsung dengan idola, dengan artis, dengan yang mungkin ketong hanya lihat di TV, dan ini langsung lihat mereka tatap muka dan langsung main dan mengiringi mereka. Widih, karena musik itu ya? Karena musik juga. Pernah mengiringi siapa nih yang jadi idola? Kalau yang waktu ada beberapa kalau dari tahun lumayan lama. Kasan Pak. Dari 2000. Kalau uraikan banyak kan. Ambil list dulu, kayaknya banyak. Kalau dari 2009 itu pernah dengan Judika. Wow. Tapi itu di Soe. Di Soe. Terus pernah beberapa artis idol seperti Nania ya. Nania. Oke.
Terus pernah juga Bam Samson di Gereja Silo itu. Samson, oke. Terus ada siapa lagi ya? Ivan Seventeen. Wih, Pernah ngeri ya. Dewi juga. Terus ada beberapa artis penyanyi lagu rohani seperti Victor Huta Barat. Wow. Talita Dodo juga. John Tanamal. Terus siapa lagi ya? Joy Tobing pernah. Joy Tobing, wow. Terus ya itu. Terus ada beberapa juga yang sebelum pandemi ya. Itu ada dari saudara kita dari Ambon, Mas Vicky Salamor. Waduh. Nah, terus beberapa adik-adik kita yang sudah lolos ajang pencarian bakat seperti ada Mario, ada Anmes, seperti itu. Widih. Terus yang dalam beberapa bulan ini yang sementara viral ini dalam 2 bulan ke depan ini dalam jadwal itu mungkin kalau tidak halangan itu ini akan mengiringi ini siapa? Justy Aldrin sama Toton. Oh, wow. Itu. Bapak ini ternyata semua kalangan dilibas. Itu memang itu menjadi apa ya? Sukanya tersendiri. Karena kalau katong hanya bisa ledong di YouTube mungkin atau di TV, nah ini bisa ketemu langsung. Mengiringi gitu. bahkan. Dari apa ya? Victor Huta Barat sampai itu yang dia. kekinian pun semua udah. Berarti pendengar juga pemirsa RRNet, kalau bisa kita lihat perjalanan karir Kabram ini udah legendary sejak zaman dahulu ya beliau ini. Luar biasa sekali ya. Bahkan kita yang pernah lomba solo diiringin sama kakak sendiri. Widih. Saya job pertama weddingan juga beliau ini. Memang luar biasa ya Kabram ini. Kalau bisa kabar sendiri kan belum selama Kabram gitu ya. Iya. Kalau ini apa nih pengalamannya? Pengalaman paling berkesan. Pengalaman paling berkesan. Oh itu. Kan waktu itu sempat ikut audisi nasional juga. Lolos audisi juga dari Puji Tuhan itu dari Kupang. Kita Rising Star ya? Rising Star juga sama The Voice tuh. The Voice juga. The Voice 4 orang dari sini. Cowok semua ya, saudara cewek ini. Kayaknya ini ada monopoli gitu. Tapi mungkin pesona-pesona pria-pria timur tuh memang susah dilawan ya. Jangan dicoba. Ini yang ngomong juga enak. Tuh. Apalagi kayaknya itu aja. Bisa sampai ke panggung sana, bisa terbang ke Jakarta tanpa pakai biaya sendiri gitu. Dibiayai sama mereka ke sana. Ya senanglah sonde semua orang dapat pengalaman seperti itu. Betul sih. Ya, parah sih audisinya mungkin saking gugupnya, bingung ini, wih lu nyanyi apa sih? Suasana baru gitu ya. Terus lagunya juga salah mungkin salah pemilihan lagu kayak itu. Tapi bisa ketemu sama orang-orang hebat di sana, terus banyak artis juga ya, puji Tuhan lah. Sudah satu kebanggaan sendiri ya. Oke, baik. Kita akan kembali nih pendengar dan pemirsa RRNet di manapun Anda berada ya, menyaksikan penampilan dari Daddy Brother. 2 lagu lagi akan dibawakan, Ada Apa Denganmu dari Peter Pan dan Kita dari Sheila on 7. Langsung saja kita saksikan ini dia penampilan dari Daddy Brother. Sudah maafkan aku segala salahku, dan bila kau tetap bisu ungkapkan salahmu, dan aku sifatku, dan aku hilafku, dan aku cintaku, dan aku rinduku.
akan semua segala berubah dan kita terlupa dan kita terluka dan aku sifatku dan aku hilafku dan aku cintaku dan aku rinduku. Ku tanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan? Tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Oh, hanya malam dapat meleburkan segala rasa yang tak terungkapkan. Tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Oh. Oh, dan aku sifatku dan aku hilafku dan aku cintaku dan aku rinduku. Ku tanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan? Tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Oh, hanya malam dapat meleburkan segala rasa yang tak terungkapkan. Tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta, kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan rasa cinta. Kau telah percikan rasa sayang, pastikan kita seirama walau terikat rasa indah. Sekilas kau tampak layu, jika kau rindukan gelak tawa yang warnai lembar jalan kita.
Teguhkan, teguklah mimpiku dan mimpimu. Terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Oh. Yeah, yeah, yeah. Dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat kata hina. Iya, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dedi Brother. Waduh, luar biasa. Ini suaranya tidak capek-capek ya Bang Mari ini. Mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi soal pengalaman bermusik ini. Tapi sebelum kita ke pengalaman musik, saya penasaran juga nih. Kedepannya nih kira-kira dari Dedi Brother sendiri ada project apa yang nanti akan disuguhkan untuk para penikmat musik, khususnya mungkin para fans-fans dari kalian gitu. Kedepannya ada apa nih yang bakalan keluar? Kak Bram? Baik, untuk proyek ke depan mungkin karena kita kebetulan terlibat juga dalam beberapa pelayanan di gereja. Jadi yang dalam waktu dekat ini mungkin ada beberapa proyek cover di YouTube untuk menyongsong Paskah ya. Oh iya, udah hampir dekat juga ya. Ya, jadi kita kebetulan terlibat dalam pelayanan di gereja juga. Jadi yang sedang dikejar dalam beberapa waktu dekat ini, kita sedang sebentar fokus di situ. Terus mungkin jangka panjangnya ada beberapa single juga yang sudah siap untuk di original ya. Yes, original. Itu sudah materi lagunya sudah ada, sementara digarap ya? Dan mungkin setelah rencananya tahun ini kalau memang terkejar ya mungkin tahun ini bisa. Oke, original ya. Jangan lupa nanti boleh ya kita kirim ke MD kita yang baju merah tadi, entah dia sudah di mana. Biar Prodo FM puterin. Oke, berarti ke depan nanti untuk para penikmat musik, para pecinta Dedi Brother ini tenang, mereka sudah siapkan prepare dari yang suguhan rohani juga ada yang reguler juga ada, lengkap semua ini. Baiklah. Oke, kita lanjut ke pengalaman bermusik tadi nih. Kalau misalnya ditanya soal inspirasi atau yang jadi kiblat, yang jadi pionir teman-teman dalam bermusik masing-masing gitu ya, personilnya ini kira-kira ada siapa gitu. Kita mulai sama Bang Jinsi mungkin. Kalau misalnya ditanya yang jadi kiblat atau jadi panutan lah ya kayak gitu dalam bermusik, kira-kira siapa? Kalau saya untuk panutan untuk bermusik, sebenarnya awalnya itu kan seperti yang tadi saya sudah bilang, saya kan otodidak. Oke. Jadi mengenal musik, belajar musik, sekedar tanya-tanya, terus belajar sendiri segala macam. Tapi untuk saya gitaris, spesialisnya gitaris. Ke gitar. Dulunya saya belajarnya itu banyaknya nguliknya panutan saya Paul Gilbert. Paul Gilbert, oke. Ya, dia salah satu gitaris dunia lah. Wah, oke. Itu yang jadi panutan untuk bermusik ya. Betul. Oke, baik. Kalau misalnya Kak Rizky sendiri, panutannya siapa?
nggak mungkin Sule kan. Aduh, berarti bisa tukul. Boleh, Tukul saya belum pernah lihat bermusik sih ya. Oke, kalau beta kalau dari drum sebenarnya banyak sering kalau makin ke sini kan karena pengaruh media sosial juga. Banyak ya. Jadi awalnya yang kalau cuma biasa lihat drummer Indonesia kayak misalkan Kak Echa Sumantri. Echa Sumantri keren juga. Biasa kita sering lihat drummer Indonesia. Akhirnya makin ke sini karena pengaruh media sosial juga kita jadi tahu drummer yang luar. lain-lainnya. Oke. Jadi makin karena sering lihat di luar masing-masing dengan gaya bermainnya jadi sebenarnya kalau mau ngulik kalau untuk satu genre sulit karena maksudnya karena kayak misalkan kita sekarang kan dituntut buat kalau bisa bermain berbagai genre. Jadi kalau misalkan panutannya berarti biasanya kalau lihat kalau misalkan lagu gospel berarti lihatnya ke sini. Oke. Jadi sekaligus memperkaya skill juga ya. Baik. Kalau misalnya Kak Bram sendiri panutan bermusiknya? Kalau panutan ada beberapa sih, tapi kalau yang belakangan ini sangat sering intens. Sangat sering didengar siapa? Nah, itu ada musisi Indonesia namanya Ronald Stephen. Dia seorang arranger, dia juga produser musik director ya? Ya, director juga. Kebetulan waktu Asian Games kemarin kan dia yang menggarap musiknya semua itu kan. Jadi selain musisi dia juga punya banyak sekali karya yang dia buat ya, kerja sama dengan artis beberapa, terus memang top lah dia. Itu salah satu panutan. Terus kalau yang di Kupang ya tidak ada salahnya membanggakan keluarga sendiri. Itu ada itu ada Om Jack dan Maki. Mantep banget ya. Itu juga waktu dari masih belajar mereka yang selalu kasih semangat untuk terus kembangkan bakat begitu. Itu selalu menjadi motivasi juga dulu untuk inspirasi juga inspirasi untuk belajar. Baik. Kalau misalnya Kabari dalam bernyanyi nih panutannya, kiblatnya gitu-gitu biasanya. Kalau kiblatnya, kalau motivasinya sih sama kayak Abraham, ya pasti dua orang itu jasa banget lah paling keren di Kupang. Ya. Tapi kalau kiblat, beta ini jujur suka dengar lagu-lagu punk itu kayak Blink. Pegang gitar terus main kan soundnya susah di lagu, jang gitu-gitu ya. Keren nih. Lebih senang gitu tapi 3 orang. Kiblat bernyanyinya ada arah-arah ke situ pengennya juga nggak nanti keluarin karya? Ya biasa kalau gitu. Reguleran bawa lagu-lagu kayak gitu. Oke, siap. Harusnya kita minta satu lagu itu cuman ya biar bubar nih. Oke. Baik, kita waktunya juga makin menipis ya. Sebelum kita ke segmen terakhir kita akan dengarkan lagi 2 persembahan lagu dari Daddy Brother. Kali ini dari Resa dengan Berharap Tak Berpisah dan juga Terpesona dari Glenn Fredly. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahku. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu.
Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Oh tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Oh izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak terpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Oh, mengapa kau begitu mudahnya berpikir dalam waktu hanya yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirku yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak terpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Oh, dan maafkan kesalahan yang pernah ku buat, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Saat kita jumpa, ada rasa di dalam dada. Kau tersenyum manja, membuatku terpana. Aku pun tak kuasa untuk menahan gejolak ini. Ingin ku katakan aku menyukaimu, hanya dirimu yang aku suka. Oh, terpesona ku pada pandangan pertama, dan tak kuasa ku menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku. Ingin ku peluk dan ku kecup keningmu. Oh, indahnya kini ku rasakan getaran cinta dalam dada. Oh, oh, oh. Ku ingin bersamamu
ku peluk dan ku kecup keningmu. Oh indahnya. Iya, terima kasih pemirsa juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada ya. Karena masih bersama dengan kami, masih ada Isa Octavia, juga ada di Brother. Tapi waktu kita udah makin sedikit makin menipis. Dan sebelum kita menutup ya acara malam hari ini, boleh ya teman-teman dari Dedi Brother masing-masing kasih apa ya, harapan juga pesan mungkin untuk para musisi-musisi NTT ke depannya, terkhususnya bagi para kaum milenial, mungkin ada yang baru mau terjun ke dunia musik atau baru mau mulai karir dengan segala macam struggle-strugglenya. Ini kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Kita mulai sama Kak Rizky aja boleh. Rizky bilang. Yang paling junior ya. Siap. Nah, kalau ini todong duluan enggak apa-apa. Ada persediaan jawabannya. Siap, ngeri. Kalau beta mewakili teman-teman pemusik, musisi mungkin salah satu harapan terbesarnya ya terkait dengan pandemi ini ya. Oke. Harapannya pandemi ini bisa segera berakhir biar kami musisi bisa kembali istilahnya bermusik seperti sebelum pandemi. Soalnya sebelum pandemi tidak bisa dipungkiri musik sedang naik-naiknya. Bener. Sedang dinikmati, tapi ya bukan hanya musik, maksudnya semua terhambat tapi, ya. Oke. kami musisi salah satu yang paling diharapkan ya. Dalam artian fungsi kami, tugas kami kan mengumpulkan massa. Tapi pandemi kan justru kan melarang ada perkumpulan massa ya. Tidak ada perkumpulan. Oke. Nah, itu sih harapan dari saya. Oke. Terima kasih. Siap. Kalau misalnya Kak Jinsi? Kalau saya ya, kalau untuk pandemi ya, terkait pandemi memang sangat ini untuk kita, tapi setidaknya misalnya kalau untuk hanya untuk sebatas kita berkumpul untuk orang bisa menikmati musik, cukup prokes lah. Tetap prokes ya. Prokes sudah cukup, jadi tidak perlu ada lagi PPKM lagi. Ditiadakan ya, event-event gitu ya. Itu harapan dari kita biar musik tetap bisa. Kita juga sebagai pekerja musik, pekerja seni tetap bisa mempunyai selain menyalurkan hobi, bisa punya penghasilan. Iya. Apalagi musik juga sudah jadi bagian hidup dari seluruh masyarakat. Betul. Ya. Orang sulit hidup tanpa musik gitu. Terus kalau untuk anak-anak milenial sekarang, mungkin untuk yang baru mau belajar untuk bermusik, sekarang memang dunia sudah sangat canggih. Banyak tutorial, banyak media juga ya. Iya, media yang bahkan di Instagram pun banyak yang sudah kasih tutorial cara bermain gitar, keyboard, drum dan lain-lain. Ya, lebih susah zaman kita dulu. Jadi mending anak-anak sekarang manfaatkan itu untuk mengembangkan potensi, khususnya anak-anak musisi di Kota Kupang. Karena menurut saya banyak musisi Kota Kupang yang sangat bagus dan pasti bisa berkembang. Waduh, siap. Kalau dari Kabari? Kalau dari saya untuk para penyanyi gitu. Anak-anak yang pengen terjun di dunia musik, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu juga untuk tanya-tanya ke kakak-kakak atau bahkan teman di sekitar kompleks kalian yang mungkin bisa bermain musik. Ini kenalan ini nggak? Oh ini. Jangan ragu-ragu juga tanya di sosial media, ada kakak kita mungkin ada kenal 1 atau 2 orang. Jangan ragu untuk bertanya, karena kita juga semuanya awalnya dari situ juga. Nih malu nih. Dari tanya-tanya. Sebenarnya kalau misalkan tidak bertanya justru kita yang sungkan. Loh, masa orang nggak bertanya kita mau jawab, ini ada musik di sini. Seni mungkin kok. Jadi ya mending jangan malu, jangan ragu. Ada tempat tongkrongan di mana anak musik. Ya coba kita rangkul bareng-bareng, kita duduk bareng-bareng situ ya, bangun relasi dari situ. Oke, baik, mantep banget. Jadi jangan malu, mental juga harus makin diasah ya. Jangan takut gagal dan takut mencoba. Kalau Rika Abraham sendiri? Sama ya, sama seperti teman-teman yang lain. Kalau bisa pandemi ini segera berakhir, karena jujur kita menjadi korban dari pandemi ini. Dan kalau bisa semua yang mau berkarya di musik, sangat beta harapkan untuk semua adik-adik, mari, atau semua saudara yang mau memulai, mari, karena musik itu sangat menyenangkan. Iya, itu sangat apa ya, maksudnya
ketong son pernah rasa capek kalau bermain musik. Apalagi kerja semuanya di bidang musik memang sangat menyenangkan. Oke. Itu sesuatu. Apalagi kalau sudah menempuh secara profesional pasti ada penghasilan kan yang didapat di situ. Benar, pasti ada Ya, bentuk apresiasi. Itu dia, itu saja. Oke. Baiklah, tadi ada sempat terlewatkan sebelum kita closing ya. Ini tadi kalau misalnya mereka mau nikmatin karya-karyanya, nama YouTube-nya tadi belum sempat disebutin. Oh ya. iya, kalau YouTube, kalau beta sendiri di channel YouTube Bram Abraham. Bram Abraham, oke. Itu. Baik. Terus ada juga di teman-teman dari Wonderland ya. Wonderland Music juga ada. Musik, oke. Itu juga ada. Nah, Sama yang rohani itu ada. Sama yang rohani dari Gereja Gemit Paulus ya? Ya, dari Gereja Gemit Paulus Kupang Baik. juga. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, sampai di sini kebersamaan kita ya. Terima kasih untuk Dedi Brother yang sudah hadir dan menghibur kita. Persembahan terakhir, bukan persembahan, penampilan terakhir di RRI Net Live Music kali ini, mereka akan membawakan lagu dari salah satu band legend. Ada Dewa dengan Kamulah Satu-Satunya. Pendengar juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, Ishak mewakili seluruh kru yang bertugas juga Dedi Brother mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di edisi RRI Net Live Music lainnya. Sampai jumpa. Laras hati berkelana, iris janji menyulih bisikan. Bisikan memacu hasrat, desir-desir mimpi, isyaratkan legit punya. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwaku tak terisak dulu. Kini kecapkan sesalku, hanya cintamu berkoyak buram mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Laras hati, alirkan diri kembali, membujur tubuhku. Sejuk pangkuan nafasmu, tak ingin terbungkus, terbungkus penyesalan. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Maafkanlah aku selama ini. RRI Live Music.